samping sebagai individu yang unik, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain sebagai medan aktualisasi diri. Tanpa orang lain, manusia tidak akan menjadi manusia. Manusia akan menjadi siapa juga tergantung dengan siapa ia hidup bermasyarakat. Pergaulan sosial masyarakat akan melahirkan norma-norma sosial, yaitu suatu nilai yang disepakati oleh masyarakat sebagai kebaikan atau keburukan. Dan dalam hal etik disebut etika sosial, dan dalam ilmu akhlak disebut al-ma'ruf, yaitu suatu yang secara sosial diketahui umum sebagai kebaikan. Sesuai dengan luasnya lingkup pergaulan manusia, maka dalam etika lahir cabang-cabang etika, seperti etika sosial, etika politik, etika bisnis, etika kedokteran, dan sebagainya, yang kesemuanya merupakan tuntunan tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak selayaknya dilakukan dalam bidangnya masing-masing. Sesuai dengan ruang lingkup etika yang bersumber kepada akal atau kebudayaan, maka cabang-cabang etika kesemuanya mengatur tata nilai hubungan horizontal antar manusia. Adapun akhlak yang bersumber kepada nilai-nilai universal, wahyu, ruang lingkupnya mencakup hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lain dan alam sekitarnya, dan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya. Secara rinci, akhlak manusia dalam perspektif hubungan vertikal dan horizontal adalah sebagai berikut. Pertama, akhlak terhadap nabi. Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia dalam 4 tingkatan, yaitu: pertama, insting; 2, panca indera; ketiga, akal; dan selanjutnya wahyu. Petunjuk pertama dan kedua di samping kepada manusia juga diberikan kepada hewan. Petunjuk ketiga, yakni akal, hal yang menyebabkan manusia berbeda dengan hewan. Dengan akalnya, manusia bisa memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga manusia mampu merencana, mengevaluasi, dan merekayasa apa yang diperlukan. Meskipun manusia tidak dapat terbang seperti burung atau tidak dapat menyelam seperti ikan, tetapi dengan akalnya manusia mampu mengatasi kekurangan itu. Dengan akalnya manusia mampu mengerjakan semua hal yang dikerjakan binatang. Dengan teknologi yang dibuatnya, manusia mampu menguasai bumi dan atmosfernya bagi keperluan hidupnya. Di samping hal-hal yang bersifat teknis, manusia dengan akalnya dapat pula membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang secara etis harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Oleh karena itu, dengan akalnya manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik kepada masyarakatnya sebagai sistem sosial maupun kepada Tuhan kelak di akhirat. Meski demikian, akal tidak bisa menentukan kebenaran universal, karena setiap orang berbeda pula akalnya. Kebenaran menurut akal sangat relatif, karena manusia masih dipengaruhi oleh hal-hal yang subjektif, sehingga manusia tidak bisa mencapai kebahagiaan hakiki jika hanya menggunakan akal. Akal hanya bisa menemukan kebenaran, bukan menentukan kebenaran. Untuk melengkapi rahmat-Nya, Tuhan memberikan hidayah yang keempat tadi, yaitu wahyu. Wahyu adalah
kebenaran universal. Sekali lagi saya katakan, wahyu adalah kebenaran universal yang diturunkan Tuhan untuk membimbing manusia mencapai kebahagiaan hakiki. Sesuai dengan tingkat kemampuan manusia menyerap informasi, maka Tuhan mengirimkan nabi atau rasul sebagai pembawa wahyu, sekaligus sebagai contoh teladan hidup yang benar. Jika dalam agama Kristen, Yesus dikatakan sebagai firman yang hidup, maka dalam Islam, Nabi Muhammad dianggap sebagai perwujudan dari nilai-nilai kebenaran wahyu. Al-Quran, kana khulquhu Al-Quran, dan teladan utama manusia uswah hasanah. Nabi adalah utusan Tuhan kepada masyarakat manusia. Ada nabi yang diperuntukkan bagi sekelompok masyarakat pada suatu zaman. Ada yang diperuntukkan bagi umat manusia secara keseluruhan dan sepanjang masa. Menurut pandangan Islam, Nabi Muhammad adalah nabi penutup atau nabi terakhir yang ajarannya berlaku bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Secara mendasar, tidak ada pertentangan antara wahyu yang dibawa oleh nabi terdahulu dengan yang dibawa oleh nabi terkemudian, karena kesemuanya berasal dari sumber yang sama. Selanjutnya, manusia diperintahkan untuk mencintai dan membelanya dan mengikuti sunnahnya. Setelah Nabi wafat, perilaku seorang mukmin terhadap nabinya adalah: pertama, mengikuti sunnahnya. Sunnah mengandung pengertian lebih luas dibanding hadis. Sunnah Nabi adalah perilaku keseharian yang dicontohkan oleh Nabi, baik ketika beliau sedang menjalankan ibadah, sedang menjadi kepala keluarga, sedang menjadi kepala negara, sedang menjadi imam sholat, sedang menjadi sahabat, sedang menjadi warga masyarakat, sedang menjadi panglima perang, dan seterusnya. Yang sering diperdebatkan adalah apakah sunnah Nabi yang harus diikuti itu terbatas kepada perbuatan Nabi sebagai Rasul, atau juga perbuatan Nabi sebagai basar, yaitu sebagai manusia biasa. Jumhur ulama berpendapat bahwa seluruh perilaku Nabi, baik ketika menjalankan tugas kerasulan maupun sebagai manusia biasa, adalah sunnah yang harus diikuti. Kemudian yang kedua, mencintai Nabi. Wujud cinta kepada Nabi antara lain dalam bentuk mengikuti sunnahnya, membaca salawat kepadanya, memberi nama anak cucu dengan nama-nama yang berhubungan dengan Nabi, dan mengikuti sunnah Nabi. Salawat Nabi adalah doa surah, doa yang diajarkan Nabi, bahkan diperintahkan dalam Al-Quran. Bagi Nabi sendiri sebagai Rasul yang maksum, sebenarnya doa umatnya tidak berpengaruh apa-apa terhadapnya. Tetapi salawat lebih merupakan kebutuhan orang yang membaca, karena mengharap syafaat Nabi kelak di akhirat. Adapun memperingati maulid Nabi lebih merupakan kebudayaan dan kebutuhan sosial masyarakat Islam, bukan anjuran Nabi.